Coba. Sementara gelarnya itu sama dia. Kan mengenai gelar itu kan nggak masalah. Pak Tarno juga bang bisa digelarkan sebagai Tuhan. Enggak ada yang bisa protes bang. Kalau imanku mengatakan Pak Tarno ini adalah Tuhan, siapa kira-kira yang protes? Siapa yang mau marah? Hukum mana yang bisa menangkap protes. Nggak bisa bang, itu iman saya. Itu iman saya, nggak bisa. Dia pakai H apa nggak pakai H? Bang Dalbo, emang benar-benar masa saya ngomong begitu yang bawah ada yang marah. Itu bukan ngejebak Bunda Mila, itu ada data. Waduh, keren. Wah, saya lama-lama saya tersingkir nih. Ini dibelain loh sama netizen tuh, Splash. Iya kan? Dia bilang kan, Bunda itu data bukan ngejebak. Waduh, maaf saya ya. Dengan netizen kan satu hakikat. Satu hakikat benar. Saya ini kan tamu. Jadi dibelain tuh. Benar-benar. Masa kamu nggak ngerti-ngerti bang? Dari tadi saya yang dengerin aja udah ngerti nih sekarang. Gimana sih? Ayo lanjut. Gimana bang? Papi Gembala nggak bisa ngomong lagi istirahat. Enggak dapat apa-apa dia karena dia enggak bicara dia. Nah, coba bang. Kenapa abangku ini kaget gitu loh ketika mendengarkan Yesus punya Tuhan? Ya itu kan persepsi abang, mas bicarakan Yesus punya Tuhan. Sementara gelar Tuhan itu sama Yesus gitu loh. Coba bang dibaca di Matius 11:25 bang. Coba abang baca dulu, aku agak lambat aku bukanya. Di dalam Matius 11:25 kata Yesus Christ dilengkapi dengan judul berikutnya, ajakan juru selamat. Apa ajakan juru selamat? Mengajak kaumnya untuk mengakui Tuhan yang mengutusnya, mengucapkan rasa syukur kepada pencipta langit dan bumi. Matius 11:25 ucapan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Sedangkan menurut Kristen, Tuhan itu adalah Yesus. Betul, Mbak? Bang? Oh, tunggu bang, lagi baca nih. Ayo, silakan dibaca, Bang. 11:25. Ya, Mbak, silakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, kan kayak saya lah bang, orang kecil, dinyatakan saya orang kecil. Abang bijak nih ya, ngerti ayat firman semua. Nah, coba bang, menurut Yesus di situ siapa Tuhan? Nah itulah kan menyatakan kepada orang kecil sama saya kayak orang kecil. Iya. Menurut Yesus Matius 11:25 siapakah Tuhan? Ya kan pertama dibilang Bapa juga, Bapa pencipta langit dan bumi. Belum ada pencipta di situ bang. Dia mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapakah Tuhan di situ bang? Bapa Tuhan langit dan bumi, ya penguasa. Abang jangan mualafnya. Bapa Allah. Kalau dari itu ya Allah dinyatakan sebagai Tuhan. Berarti Tuhan langit dan bumi adalah Allah. Lalu Yesus Tuhan di mana dia bang? Ya itulah kan Tuhan langit dan bumi adalah Allah. Lalu Yesus Tuhan di mana dia? Suatu Yesus datang untuk menjadi manusia, menjadikan dia sebagai juru selamat. Dia juru selamat, dia jadi Tuhan lah. Ya dia Tuhan di mana bang? Berarti dia setara dengan Allah itu sendiri. Oh maksud abang? Maksud abang, langit dan bumi ini ada dua Tuhan. Hakikatnya satu bang, pribadinya yang beda. Tidak, maksudnya ada dua Tuhan. Kan menurut Yesus Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Sedangkan menurut Kristen Tuhan langit dan bumi adalah Yesus.
ya kan? Nah, kalau saya mampu pertanggungjawabkan kalau Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi, adalah Bapa, Matius 11:25. Nah, kalau abang ada nggak datanya Yesus Tuhan langit dan bumi? Kalau dalam penciptaan sebagai Tuhan Yesus tidak ada data sih. Wah, ini saya suka ke abang ini. Abang saya suka karena jujur. Berarti abang ini sudah terkontaminasi dari kepolosan saya ya. Bukan, karena Bang, saya ini polos, Bang. Enggak polos. Di Matius 11 ayat 25 kan dinyatakan di situ. Abang nggak polos. Maksudnya abang ini sudah ada tanda-tanda dari saya ternyata kena virus polos juga. Kok bisa ya? Abang nggak polos. Di sini kan dikatakan di sini engkau menyembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai. Abang kan pandai, bijak. Engkau menyembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai. Artinya berarti abang itu disembunyikan. Yesus yang menyembunyikan, bukan saya kan itu. Yesus yang berkata-kata, Bang. Iya, tapi sama abang disembunyikan. Ya sama saya, makanya saya polos. Karena saya, apa yang saya lihat, itu yang saya baca. Apa yang saya dengar, itu yang aku sampaikan. Betul nggak, Bang? Justru abang pintar dengan ayat-ayat banyak gitu. Itu orang yang pintar loh, Bang, bijak. Saya nggak pintar, Bang. Saya hanya modal jujur. Makanya kalau saya live, Bang, selalu saya minta sama teman-teman Kristen, ayo dong teman-teman Kristen, apa sih obatnya supaya saya nggak polos? Itu loh. Nah, ternyata abang ini terkontaminasi juga ya dengan kepolosan saya. Sudah polos tadi. Kalau secara tertulis, abang kan sudah menyatakan kalau secara tertulis tidak ada bandal. Berarti abang ini sudah jujur. Dulu. Betul nggak, Bang? Abang jujur nggak? Betul kan? Jujur, Bang. Berarti polosnya saya pindah-pindah juga di situ. Sama si abang. Boleh, Bu. Boleh saya tanya nggak? Kalau nggak ada tertulis, bagaimana Anda tahu kalau ini ngomongin Yesus Tuhan kan? Kalau nggak ada tertulis di Bible, bagaimana Anda tahu dia itu Tuhan? Dari mana Anda tahu gitu? Dari pendeta atau dari siapa? Yang pertama, Bu. Nggak ada nih di Bible nih. Iya, dengar ya, Bu, biar saya jawab ya, Bu. Ya. Bunda, dengar, Bunda. Suatu Yesus mau lahir, malaikat sudah menyatakan. Baru yang kedua dikonfirmasi suatu Yesus bangkit. Ya Tuhanku dan Allahku. Sebentar, tunggu dulu. Waktu dia lahir, apa yang menyatakan dia Tuhan itu? Padahal ada pesan akan lahir seorang anak manusia ya, Bang Dalbo gitu ya? Akan lahir seorang anak manusia. Itu malaikat tuh yang menyampaikan akan lahir seorang anak manusia di dunia ini. Nggak ada ngomong akan lahir seorang Tuhan, nggak ada. Nah itu gimana tuh? Kan Anda bilang dari kelahirannya terus nanti waktu, nggak bisa begitu itu, Mas. Ini jujur aja, Anda tahu dari mana gitu loh bahwa Yesus ini Tuhan. Sementara di Bible kan nggak ada nih. Tuh, Bang Dalbo tuh di luar kepala loh, karena dia sudah mendarah daging sambil tidur ngimpi yang diomongin Yohanes 1 ayat 1 ya kan. Nah coba masa kalah sama Bang Dalbo? Coba jawab saya ini kan pengen belajar nih, saya pengen belajar dari orang Kristen, jangan dari orang Islam. Ayo Bang, jawab saya Bang. Iya. Kalau nggak ada, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Tapi saya pasti tahu Anda. Ibu langsung memotong apa yang saya bilang. Boleh, saya nggak potong, saya mute. Saya nggak bisa begitu. Saya mute. Oke Bunda, makasih apresiasinya, bahwasanya mau belajar. Biasanya orang yang mau belajar hatinya yang dibuka, bukan hatinya yang tertutup, kan begitu. Itu kalau mau belajar satu. Yang kedua, jangan dibandingkan sama Bang Dalbo. Bang Dalbo ini memang jago ayat, banyak ayat-ayat yang jago dia, saya tidak.
Tapi kan pertanyaan Bunda bisa saya jawab. Suatu Yesus memang maulah datang ke dunia, malaikat sendiri bukan berkata anak manusia. Yesus Tuhan juru selamat itu dikatakan di situ. Yang kedua lagi, suatu Yesus bangkit. Kan ada satu murid yang tidak percaya, yaitu Thomas. Tapi pada saat dia sudah melihat tangan yang dipaku, kaki yang dipaku, perut yang dicucuk lambungnya, apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak melarang itu. Yesus membiarkan itu, bahasa itu. Berarti kan bisa kita konfirmasikan bahwasanya Yesus itu memang Allah itu sendiri gitu loh. Itu maksud saya, Bunda. Oke. Bunda. Nah sekarang tunggu dulu, jangan langsung ke bangkitan. Waktu lahirnya dulu, di mana malaikat menyatakan bahwa akan lahirlah Tuhan atau apa menurut si Abang? Coba kasih tahu di ayat berapa, nomor berapa, biar kita buka sama-sama gitu. Perkataan malaikat tadi bisa bantu Bang Dalbo, tolong bantu Bang Dalbo ayatnya. Di dalam Lukas 1:30. Lukas 1:31. Malaikat menyatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Lukas 1:31. Nah, mana Tuhannya? Anak manusia kok yang lahir. Kan saya udah bilang dari tadi juga. Walaupun saya nggak hafal ayatnya, tapi saya setiap hari Tidak, dia buka dulu, buka juga. Iya, buka juga, coba. Jadi buka tahu. juga. Lukas 1:31. Bukan lahirlah seorang anak laki-laki, seorang anak. Berarti manusia itu. Nggak ada Tuhan juga lahir dari vagina orang tuh, nggak ada Bang. Aduh, pakai akal sehat lah dikit. Ayo buka sendiri deh, saya mute dulu. Pokoknya saya udah bertanya. Nah sekarang jawab. Bang, jawab aja. Kan abang tadi jago ilmunya. Di karang-karang aja lah, Bang. Saya bukan jangan dong. Saya ngapain ngarang? Jawab lah Bang. Iya. Lagi Iya. Coba. Ya, itu kan Bang Dalbo yang ngasih tahu. Siapa tahu Bang Dalbo melenceng-lencengkan ayat. Ya kan? Bang Dalbo ini pintar, tahu nggak? Dia bisa aja melenceng-lencengkan. Berapa tadi? Nah, makanya harus buktikan sendiri. Tuh. Saya sambil nggak fokus di jalannya. Karena mikirin Tuhannya Yesus. Yesus katanya Tuhan pada lahir orang anak manusia. Pantesan salah kirim dia. Nggak fokus teman-teman. Saya lagi buka. Makanya dia salah kirim. Ya, ternyata kagak belum fokus. kirim, nanti nyampe rumah baru kirim. Gimana Bang? Ada jawaban nggak? Kalau nggak ada kita teruskan itu. Teruskan aja. Baru cari Bunda, baru dia cari. Ya sambil nyari itu boleh deh, sambil nyari itu. Nah, kalau Bang Dalbo kan satu persatu. Kalau saya cuma si Abang nih kepengen bikin satu buku itu dibagi dua, lembaran kiri sama lembaran kanan. Satu soal Yesus, satu soal Paulus. Saya yakin dengan 10 ayat yang akan saya berikan, saya rasa Bang Dalbo juga tahu, itu Anda pasti meragukan Bible Anda sendiri, karena itu ternyata Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus gitu. Nah sekarang yang satu tadi aja dulu, yang kelahiran ini, di mana malaikat menyatakan bahwa lahir Tuhan. Kalau tidak ada di Bible, berarti mungkin waktu kecil, kan anak Kristen dari bayi ya, dari kecil ya Bang ya, mungkin waktu kecil dikasih tahu sama pendeta, dikasih tahu sama orang tua, tuh Tuhan Yesus